Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, tadi sudah sama kita ikuti pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, para habaib dan para ustadz kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar tadi menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, baik bagi para habaibnya, para kiainya, para ustadznya, maupun bagi kita semua yang mendengar dan mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahiba'il kiram, pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga segenap umat Islam tentang amanat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul aliyyil azim. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan binida'il habib dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah perintahkan isbiru, sabarlah kamu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi kalau isbiru, sabarlah kamu. Kalau sabiru, perkuatlah kesabaranmu. Artinya kita disuruh sabar dan tegar. Disuruh sabar dan tegar. Nah, biasanya kita disuruh sabar pada saat menghadapi musibah, dan kita disuruh tegar pada saat kita menghadapi musuh. Nah, maka itu lanjutan ayat ini berikutnya yang Allah amanatkan adalah yaitu warabitu. Nah, itu kalau dari katakan rabitu, kita disuruh rapatkan barisan, kuatkan kita punya barisan di baris pertahanan kita untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tapi selanjutnya jangan lupa Allah ingatkan di dalam sabar dan tegar tadi, di dalam perjuangan tadi, wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jadi jangan lupa sabarnya harus dengan takwa, tegarnya harus dengan takwa, merapatkan barisan dan menyatukan potensinya juga harus dengan takwa. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka Allah menyatakan la'allakum tuflihun. Nah, itu yang demikian itu perintah Allah agar supaya apa sih? La'allakum tuflihun. Agar kamu sekalian bahagia, agar kamu sekalian beruntung, agar kamu sekalian selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang namanya sabar,
agar di dalam menghadapi musibah maupun menghadapi musuh, kemudian juga kita pandai merapatkan barisan kita dan menyatukan potensi kita, yang semua itu berdiri atas dasar takwa, maka niscaya Allah akan berikan kita kebahagiaan, keberuntungan, dan kemenangan, insya Allah. Makanya umat Islam itu kalau berjuang nggak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan itu daripada perbuatan syaitan, daripada godaan syaitan. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dalam berjuang. Kita berjuang mesti penuh perhitungan. Tapi pada saat yang sama, yang paling penting apa Allah amanatkan dalam ayat tadi adalah sabar, kemudian perkuat kesabaran tersebut dan perkuat persatuan kita, serta yaitu satukan segala potensi kekuatan yang kita miliki, insya Allah. Kenapa ayat ini saya sampaikan pada pengajian kali ini? Karena saat ini kita umat Islam yang sedang berjuang di kita punya negeri ini menghadapi tantangan yang teramat berat. Karena yang kita lawan ini adalah toghut-toghut besar yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memusuhi orang-orang yang berjuang, yang hendak menegakkan hukum Allah. Nah, sekarang kita lihat di mana-mana terjadi ketidakadilan. Nah, karena itu dalam situasi dan kondisi semacam ini, saya ingin ingatkan umat Islam, rapatkan barisan, satukan potensi kita. Jangan sampai spirit yang sudah kita dapatkan, yaitu spirit 212 dari energi Maidah 51 ini hilang mubazir. Nah, karena itu spirit itu harus kita jaga, harus kita bangun lagi, dan kita tidak boleh takut di dalam menghadapi segala resiko. Nah, karena itu dalam situasi kondisi semacam ini, saya sering berteriak di atas mimbar, umat Islam, hati-hati, siaga satu. Anda lemah sedikit, Anda dilibas. Anda lengah sedikit, Anda dihabisi. Anda lengah sedikit, Anda akan dijadikan permainan hukum. Jadi jangan kaget saat ini kalau lawan kita bersalah tidak diproses, tapi kalau kita yang bersalah, sikap langsung diproses. Hati-hati. Nah, ini tanda-tanda saudara di mana perjuangan kita ini memang ingin dikerdilkan, ingin dipadamkan. Karena itu waspadai segala bentuk adu domba dan pecah belah. Mudah-mudahan kalau kita sabar, kita tegar, kita tetap merapatkan barisan, menyatukan potensi atas dasar takwa kepada Allah sesuai janji Allah, la'allakum tuflihun. Saya mau tanya yang hadir di sini, percaya dengan janji Allah? Ya. Yakin? Itu saya mau tanya, siap sabar? Ya. Siap tegar? Ya. Siap rapatkan barisan? Ya. Siap satukan potensi? Ya. Siap untuk bertakwa kepada Allah? Ya. Siap untuk menanggung segala resiko? Ya. Takbir. Baik ya Pak. Saya kasih contoh kejadian-kejadian aktual. Di Jakarta ada pendukung rezim yang berkuasa mendatangi posko FPI nantang duel 1 lawan 1. Dan tantangan itu diterima oleh komandan laskar posko setempat. Terjadi duel 1 lawan 1 yang disaksikan oleh masyarakat. Begitu terjadi duel 1 lawan 1,
yang nantang bonyok. Begitu yang nantang bonyok, dia tidak mampu untuk lagi melakukan perlawanan, dia lolos melarikan diri, lapor ke polisi, ngakunya dikeroyok 10 orang. Ini fakta. Fakta. Sudah. Dan polisi sigap. Kapolda marah, saudara. Kapolres Jakarta Barat kemudian turunkan tim untuk mencari. Tapi pada akhirnya yang bersangkutan, komandan Laskar ini karena merasa dicari, dia tidak mau bersembunyi, dia datang sendiri. Begitu menjalani pemeriksaan, ada 2 laskar yang juga diperiksa sebagai saksi. Nah, menurut keterangan 2 laskar tersebut, mereka dipukuli dan dianiaya. Menurut pengakuan 2 laskar tadi. Kan lucu, kok saksi dianiaya? Gak boleh sudah. Kok saksi dipukuli? Nah, kemudian kita kirim pengacara. Pengacaranya diusir dengan kalimat-kalimat kotor dan kasar. Ini fakta ya. Jadi kenapa mesti terjadi yang sedemikian rupa, saudara? Ini persoalan yang sangat serius dan kita tidak boleh main-main. Nah, ini kami di DPP FPI akan memproses ini. Kami akan lapor ke Komnas HAM, kami akan lapor ke Propam Mabes Polri, kami akan lapor yaitu ke Kompolnas. Walaupun kadang-kadang kami pesimis kalau polisi dilaporin ke polisi. Ya, tapi karena itu prosedur hukumnya, ya kita akan lalui. Jadi di sini saya ingatkan, saudara, ini persoalan serius. Lalu kenapa yang bersangkutan, yang nantang duluan, mukul duluan, nyerang duluan, kok nggak ditangkap? Apa karena dia kalah nggak ditangkap? Ini bukan soal kalah menang. Yang salah itu yang nantang, yang nyerang duluan, yang mukul duluan, saudara. Itu yang mesti diproses. Kalau soal dia kalah, ya sial sama nasibnya. Udah nantang, nyerang, mukul duluan, kalah lagi. Jadi jangan polisi itu untuk menentukan benar salah dilihat dari menang kalah. Belum tentu. Yang menang belum tentu salah. Bisa jadi yang kalah itu salah. Nah, kalau ukurannya yang menang salah, repot dong. Nanti ada rampok masuk rumah kita, pakai golok, berkelahi sama kita. Rampoknya kalah, kita yang disalahin. Kenapa Anda mengalahkan perampok? Bisa kacau ini hukum di negeri kita sudah. Kira-kira jelas tidak? Lagi pula, ini duel 1 lawan 1 orang ditantang. Nah, kalau duel 1 lawan 1 ditantang, harus ditangkap, ditangkap dua-duanya. Kalau 1 nggak ditangkap, 2 nggak boleh ditangkap. Sudah. Lagi pula duel semacam ini, saudara, di adegan tinju ada yang ditangkap petinju diri. Bahkan ada yang lebih gawat dari tinju, ada kan yang berkelahi langsung, apa itu namanya? Kan ada itu, saudara, sering ditayangkan di televisi, saudara. Kenapa mereka nggak ditangkap? Itu main pukul-pukulan, sampai yang luka, sampai yang berdarah. Kenapa? Oh, jawabannya, oh karena itu sudah ada kesepakatan. Nah, ini kan ada kesepakatan juga berkelahi. Nah, jadi polisi nggak jelas apa standar hukumnya. Tapi yang jelas, ini semua pesanan. Nah, itu saya ingatkan kepada umat Islam, khususnya kepada Laskar FPI, waspada. Saya sudah ingatkan siaga 1, artinya kita mensiagakan diri untuk melakukan pembelaan diri dari segala bentuk serangan, ancaman, dan gangguan. Kira-kira jelas tidak? Jadi nggak usah lagi nanya, tuh menyiapkan dirinya bagaimana Habib? Nah, ini kebangetan kalau nggak ngerti. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi segala ancaman. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Sekarang yang kedua, saya mau bicara cuma kelucuan-kelucuan di negeri ini, saudara. Sekali-sekali yang lucu-lucu enak kita ketawain ya. Bupati Purwakarta
3 kali menista agama. Artinya terlibat dalam 3 kasus. Dan ketiga-tiganya dilaporkan oleh ulama Purwakarta ke Polda Jabar. Kasus pertama dilaporkan, nggak diproses, bahkan di SP3. Ada lagi berulang kasus kedua, nista agama, dilaporkan, nggak dituntaskan. Terjadi lagi kasus ketiga, dia menistakan agama, dilaporkan lagi, nggak diurus. Luar biasa, saudara. Giliran saya begitu dilapor, cepat banget dipanggil. Luar biasa, sudah. Nah, jadi ada apa di kita punya negeri, sudah. Jadi kalau ada ustadz, ada habib, ada kiai yang dipersoalkan, cepat diproses. Buru-buru, kayaknya nafsu banget dia mau nangkap, sudah. Nah, ibarat kita ini mau nangkap capung, nafsu, sudah. Cuma kalau terlalu nafsu kan nggak ketangkep-tangkep di capung. Masya Allah. Saya tanya, prihatin tidak? Prihatin tidak? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabiqu. Ya Allah, sudah ada yang perintahkan kita. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, tegarlah kamu, rapatkan kamu punya barisan, satukan kamu punya potensi. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu sekalian bahagia, beruntung, insya Allah. Nah, maka itu di markas syariat ini pun saya sudah perketat pengamanan. Jadi tolong kalau ada nanti warga jamaah yang mau datang kemari, terbuka saja, jangan sampai nanti Anda ikut, Anda datang tidak jelas identitas, nanti Anda ditangkap oleh laskar-laskar dan santri yang ada. Jadi maksud kita jangan melakukan tindakan-tindakan mencurigakan. Semua posko FPI kita jaga. Rumah saya di Jakarta, pondok ini saudara kita jaga ketat. Dan saya minta warga-warga yang ada di sekitar juga ikut membantu memberikan informasi. Jadi apakah yang di Menendat, apakah di Pekancilan, Desa Kuta atau di mana sekitar gunung ini, kalau ada gerakan-gerakan mencurigakan sudah yang diarahkan ke tempat ini, tolong segera beri kabar agar kami tidak kecolongan, agar kami setiap saat selama 24 jam siap untuk melawan mereka. Saya sudah sampaikan kepada semua keluarga, semua santri, siapkan diri 24 jam. Nah, gitu kepada masyarakat, tolong disampaikan juga kepada yang tidak hadir, khususnya yang ada di sekitar gunung ini, kalau ada gerakan sudah kelompok-kelompok orang atau apa saja yang mencurigakan bergerak ke arah sini, segera kabarkan kami agar kami bisa memberikan penyambutan yang sebaik-baiknya. Nah, pahamkan penyambutan yang sebaik-baiknya supaya kedatangan mereka nggak mubadir. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan ya kawan. Tolong semua waspada, hati-hati, dan setiap saat rezim ini bisa buat rekayasa untuk menangkap saya tidak peduli, atau bisa membuat rekayasa untuk mencelakakan saya tidak akan peduli. Artinya jangan pernah mimpi musuh-musuh Islam itu akan mampu untuk membungkam dakwah kita. Enggak. Sampai mati tetes darah terakhir pun, yang hak harus kita katakan hak, yang batil harus kita katakan batil. Saya udah wakafkan saya punya diri untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kapan saja musuh Allah ingin datang, kami siap untuk sambut kedatangan mereka. Kami siap untuk menumpahkan darah untuk membela Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Itu saya tanya sekali lagi, siap waspada? Siap kerjasama? Siap kita berjuang bareng-bareng? Takbir! Segera tegakkan hukum. Anda tangkap, Anda tegakkan hukum, kami percayakan kepada hukum. Betul? Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Akhirnya kita cukupkan sampai di sini karena kita mau melaksanakan sholat Jumat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.